将军，吊拉。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tonggak dari Ji Chuanxiu atau Parpar Rifle Season 2, tepatnya untuk episode 4. Untuk di part sebelumnya, kita telah melihat kalau Ji Chuan benar-benar berbentuk yang besarnya. Demi mendapati kepercayaan serta kehormatannya, dia akanlah mengambil alih wilayah timur bersama pasukannya. Dan di akhir-akhir, dia menjadi pewaris dari utusan Dewa Wilayah Timur. Ya, sebut saja sebagai pahlawan. Kalau begitu, langsung saja ya, kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah wilayah timur mengetahui kalau adanya pahlawan yang akan membantu mereka, jadi ya seluruh pasukan di wilayah timur seperti pasukan Kala, pasukan Wela Timur Jauh, Lembah Tanduk Kambing Besar, mereka berani untuklah melawan pasukan iblis. Contohnya ya seperti Wela, manusia hewan timur jauh ini mencoba untuklah menerobos pertahanan pasukan iblis guys. Ternyata untuk pasukan iblis yang diserang adalah pasukan dari Jenderal Kala. Dia meminta kepada seluruh prajuritnya tembakan anak panah jika mereka sudah mulai dekat, karena dia inginlah mendengar suara teriakan. Alhasil, strategi pasukan Kala benar-benar berhasil, membuat sebagian besar dari pasukan Wela haruslah tumbang. Alhasil, Wela meminta kepada seluruh pasukannya untuklah mundur sejenak. Mereka akanlah beristirahat dan mendiskusikan untuklah rencana penyerangan selanjutnya. Begitu juga dengan Jenderal Kala, dia memutuskan untuklah beristirahat. Lebih tepatnya, dia inginlah melihat bagaimana pasukan Wela untuklah menyerang. Tetapi untuk sang wakil memperingati kembali kalau utusan kuil suci telah berhasil memenangkan hati para pengkhianat dan mereka akanlah mengirimkan bala bantuan. Tetapi ya Jenderal Kala sama sekali tidaklah peduli sebab di hadapannya seluruh manusia hewan sama sekali tidak memiliki otak. Mereka hanya bisa menyerang dan menyerang tanpa strategi. Sementara itu, Bai Chuan memberikan informasi terbaru kalau saat ini pasukan Wela telah dikepung oleh pasukan iblis. Mendengar ini, Tetua Budan sungguh merasa bersalah karena sebelumnya pasukan Wela telah dia perintahkan untuklah berpindah tempat. Tetapi yang tidak disangka-sangka ya dalam perjalanannya dia mendapati masalah seperti ini. Jadi dia meminta kepada Ji Chuan untuklah pergi ke sana sebab dengan kehadirannya dia bisa memimpin seluruh pasukan timur jauh. Pada awalnya, Ji Chuan menolak dengan cara halus, sebab dia adalah manusia, bagaimana mungkin para manusia hewan akanlah percaya dengannya. Meskipun ya untuk Tetua Budan setuju dengan semua ini, tetap saja dia haruslah berusaha agarlah seluruh para manusia hewan ini benar-benar percaya kepadanya, dan itu akanlah memakan waktu. Tetua Budan membalas apakah dia sudah lupa dirinya memiliki artefak kuil suci. Maka dari itu tidak ada orang yang akanlah mengabaikan semua ini. Dan untuklah berjaga-jaga agar seluruh para manusia hewan benar percaya kepadanya, maka dia akanlah menyuruh Bulan untuklah ikut dengannya. Alhasil dia pun setuju dan bergegas membahas strategi untuklah menyelamatkan pasukan Wela. Yang ternyata kondisi dari pasukan Wela sudah terancam bahaya. Mereka dikepung dalam berbagai sisi. Jadi pada intinya pasukan Wela tidak bisa untuklah melarikan diri. Satu-satunya cara ya mereka bertarung mati-matian atau menunggu bala bantuan. Dan secara tiba-tiba ada seorang bocah yang inginlah ikut serta dalam peperangan ini. Beruntungnya saja ya Bulan mengetahuinya dan langsunglah menariknya. Dengan menasehati kalau dia ini masihlah kecil, tidak memiliki kewajiban untuklah ikut berperang. Begitu juga dengan Ji Chuan,
meminta kepada bocah satu ini setelah dia dewasa baru bisa untuklah ikut serta. Tetapi bocah satu ini ternyata begitu pintar. Dia membalas perkataannya, bukankah seluruh wilayah timur memiliki kewajiban untuklah melindungi satu sama lain? Apalagi ya untuk Jichuan telah memberikan dia sebuah belati untuklah berperang. Jika dia menahannya, itu sama saja seperti melihat keluarganya bertarung mati-matian. Mendengar ini, Jichuan langsunglah tertawa. Dan dia menjadikan bocah ini sebagai pengawal inti untuklah dirinya. Dan mereka bergegas untuklah pergi. Sementara itu, untuk Wela serta pasukannya merasa begitu sangatlah jengkel kepada pasukan Kala karena mereka sama sekali tidaklah menyerang, justru membuat mereka tertekan karena terus-terusan dikepung. Hal inilah membuat Wela memutuskan untuk esok pagi dia akanlah menyerang seorang diri, sedangkan untuk pasukannya ya mengikuti dari belakang. Sedangkan untuk Bulan dan juga Jichuan, mereka sedanglah melewati jalan rahasia yang dikatakan Bulan sebelumnya. Tetapi jalannya terlalu begitu sempit, jika salah satu langkah sudah pasti mereka akanlah modiar. Beruntungnya saja mereka berhasil. Dan akhirnya Wela bertemu dengan Jichuan dan juga Bulan. Tanpa basa-basi, Bulan memperkenalkan Jichuan kepada mereka semua. Dia adalah orang yang telah menyelamatkan kuil suci. Namun tetap saja Wela tidaklah percaya dan tidaklah suka karena di hadapannya ini adalah manusia. Bulan meminta kepada dia untuklah jaga omongannya karena bagaimanapun juga Raja Guangming adalah pemimpin timur jauh dan dia telah menyelamatkan kuil suci dari penyerangan pasukan Kala. Dan untuk saat ini pasukan Wela haruslah mendengarkan arahan dari Raja Guangming. Tetapi semuanya meragukan perkataan dari Bulan. Alhasil, Bulan pun memperlihatkan sebuah surat yang ditulis oleh tetua Budan yang berisikan surat perintah. Alhasil, Wela mencoba untuklah percaya dan dia meminta kepada Jichuan untuklah memberikan arahan yang pasti. Lalu, Jichuan meminta kepada mereka untuklah membentuk sebuah formasi pertahanan karena sebentar lagi pasukan iblis akanlah menyerang. Sebab sebentar lagi banjir besar akanlah datang. Sedangkan untuk Baichuan dan juga Loji, mereka telah berada di markas besar pasukan Kala, yang dimana ya mereka berniat untuklah mengacak-acak dari dalam guys. Di sana juga ada Jenderal Kala. Dia sangatlah penasaran mengapa untuk utusan kuil suci sama sekali belumlah datang. Jika begini ya, untuk pasukan Wela akanlah meninggal dalam 5 hari ke depan guys, karena mereka kekurangan bahan pangan. Untuk prajurit menganggap ya kalau utusan kuil suci mungkin tidak akanlah menyelamatkan mereka. Tetapi Jenderal Kala sangatlah yakin kalau utusan kuil suci yang dimaksud adalah Jichuan akanlah datang menyelamatkan mereka. Dan dia akanlah melihat bagaimana cara dia untuklah menyelamatkannya. Kembali kepada pasukan Wela yang baru saja selesai membentuk formasi pertahanan, pasukan iblis milik dari Kala telah menyerang secara besar-besaran. Dan Wela telah diberikan sebuah perintah untuklah menahan sebentar saja dan giringlah pasukan iblis ke arah puncak lereng. Untuk Bulan yang melihatnya meminta kepada Jichuan untuklah ikut serta karena untuk pasukan Wela tidak akanlah bertahan lama. Dan Jichuan membalasnya, jangan terburu-buru, sebentar lagi akan terjadinya pertunjukan yang begitu meriah. Dan terlihatlah matahari terbit yang tandanya pertunjukan akanlah dimulai. Tiba-tiba banjir besar langsunglah melanda pasukan iblis. Hal ini ya membuat Bulan sungguhlah tercengang karena dengan datangnya banjir besar membuat jumlah pasukan iblis benar-benar turun drastis. Dan semua ini adalah ulah dari Loji dan juga Baichuan yang sengaja untuklah menghantam gunung agarlah terjadinya longsor. Waduh, setelah banjir besar datang, pasukan Xiu juga ikutlah serta dari arah belakang.
Dan Wei-la yang melihatnya sungguh begitu terkejut. Ternyata ya banyak sekali manusia yang ikut serta dalam peperangan ini. Dan dia menjadi sangatlah kebingungan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Dan pada akhirnya mereka berhasil untuklah menang dalam peperangan tersebut. Hanya saja sosok dari Jenderal Kala sama sekali tidaklah kelihatan. Bahkan untuk batang hidungnya saja tidak terlihat guys, kira-kira kemana. Untuk Wei-la, dia pun berterima kasih kepada para manusia, bahkan sampailah bersujud. Dan Ji-chun meminta kepada dia tidak perlu untuklah sungkan dan juga janganlah formal, karena mereka adalah rekan seperjuangan. Sedangkan ya untuk Loji menanyakan kepada Ji-chun di mana keberadaan dari Jenderal Kala. Sebab jika tidak menghabisi Jenderal Kala, sama saja seperti pertarungan sia-sia. Jawaban dari Ji-chun, janganlah terburu-buru. Menghabisi satu pemimpin dalam pasukan yang begitu besar, itu sangatlah rumit. Itu betul sekali. Sementara itu ya, di tempatnya keluarga Ji-chun, yaitu Sterling, mereka telah mendapati sebuah rumor yang begitu buruk. Para warga membicarakan kalau hilangnya Timur Jauh itu semua salah dari keluarga Ji-chun. Terutama ujaran kebencian mereka ini diarahkan kepada Ji-chun. Namun semua ini berimbas kepada keluarganya sendiri guys. Dan Di-lin mencoba menenangkannya kalau permasalahan ini semua bukanlah karenanya. Tetapi tetap saja Sterling mengaku semua permasalahan ini jugalah melibatkan dirinya. Jadi ya untuk rumor yang telah tersebar, dia tetaplah menerimanya. Dan juga dia mempertanyakan bagaimana kabar tentang pasukan Xiu. Ternyata ya untuk selama ini, Di-lin terus-terusan menyelidiki pasukan Xiu secara diam-diam. Tidak lama dari itu, pria yang bernama Cobra memberikan sebuah informasi terbaru yang bertuliskan Raja Guangming yang telah berhasil untuklah menyatukan sebagian wilayah timur dan menyerang pasukan iblis secara besar-besaran. Mendengar kabar tersebut ya, Di-lin menjadi begitu sangatlah terkejut dan juga senang. Hal ini membuat dia sangatlah penasaran siapa identitas asli dari Raja Guangming. Sementara untuk si Jenderal Kala, ternyata dia tidaklah melarikan diri, melainkan dia menjadi korban banjir besar. Ya, malah jadi pengungsi dia. Hal ini ya membuat dia semakinlah kesal sekesalnya kepada Raja Guangming. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. Coba continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wei-la Jangjun, 调拉指。